Shalom, selamat hari Sabat. Di hari yang diberkati dan dikuduskan oleh Tuhan, mari kita sama-sama mendengarkan renungan yang berjudul Bujukan Setan. Kita semua tahu bahwa hidup ini penuh dengan pilihan. Pertanyaannya, apakah kita mau memilih mengikut Tuhan atau kita memilih mengikut setan? Jika kita memilih untuk mengikut Tuhan, maka jelas di dalam setiap hal yang kita katakan ataupun di dalam setiap hal yang kita lakukan, pastilah kita selalu menurut dengan firman Tuhan. Kita tidak akan bertentangan dengan firman Tuhan. Tetapi jika kita suka berbuat dosa dan selalu berlaku bertentangan dengan firman Tuhan, sudah jelas kita adalah pengikut setan. Apa saja yang bertentangan dengan firman Tuhan? Contohnya, kita suka berbohong, kita suka mencuri, kita mungkin suka berkata-kata kotor, lalu kita mungkin suka menggosip, dan lain sebagainya. Itu adalah ciri-ciri bahwa kita adalah pengikut setan. Karena apa? Karena kita melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Dan jika kita setia, dan jika kita ini adalah pengikut Tuhan, setan ini tidak akan tinggal diam saat kita setia kepada Tuhan. Kira-kira kenapa setan tidak akan tinggal diam? Karena setan ingin menyeret sebanyak-banyaknya orang untuk ikut dia. Itulah sebabnya Alkitab berkata, "Hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut." Amsal 1 ayat 10. Apa arti dari ayat ini? Artinya, jika kita dibujuk oleh setan melalui orang-orang terdekat kita, contoh, mungkin itu suami kita, mungkin itu istri kita, atau mungkin itu orang tua kita, anak kita, saudara kita, sahabat kita, atau bahkan orang lain yang membujuk kita, maka tolaklah itu. Janganlah kita menuruti bujukan setan yang mungkin kelihatannya sangat menyenangkan dan menguntungkan. Tetapi tolaklah itu. Saya ingin memberikan sebuah contoh. Contohnya jika kita di sekolah, ada bujukan dari teman-teman terdekat kita atau bahkan sahabat kita untuk menyontek. Ingat, tolaklah itu. Karena kita hidup bisa memilih, dan pilihlah untuk menjadi pengikut Tuhan. Contoh yang lain, mungkin kita dibujuk oleh sahabat kita, rekan kita yang ada di kantor, atau mungkin oleh keluarga kita dengan berkata, cari uang nih susah. Nah, ada cara cepat yaitu dengan korupsi. Mungkin ada nasihat di awal untuk korupsi Rp500 aja, Rp1.000 atau mungkin Rp5.000, itu tidak akan merugikan perusahaan. Tetapi lama-kelamaan kita akan korupsi terus-menerus dengan angka yang semakin besar. Pertanyaannya, lalu apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa menang terhadap setiap godaan? Supaya kita bisa melawan setan dan kita bisa menang? Mari kita sama-sama baca di dalam Yakobus 4 ayat yang ke-7. Di sana dikatakan, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Yakobus 4 ayat yang ke-7. Kiranya renungan kita pada hari Sabat ini boleh mengingatkan kita bahwa kita punya hak untuk memilih. Dan biarlah setiap hak yang Tuhan sudah berikan untuk kita bisa memilih, pilihlah dengan bijaksana. Apakah kita mau memilih mengikut Tuhan atau mengikut setan? Jawablah dalam diri kita masing-masing. Kiranya berkat Sabat menjadi bagian kita semua. Selamat hari Sabat dan Tuhan memberkati kita. Amin.